Berdoa selesai. Nah, baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir. Alhamdulillah. Nah, baik. Pada hari ini kita akan membahas materi, yaitu mengenai senyawa kompleks. Nah, senyawa kompleks ya. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian senyawa kompleks. Apa itu senyawa kompleks? Senyawa kompleks adalah senyawa yang terdiri dari ion logam pusat yang terikat pada sekelompok molekul atau ion yang dikenal dengan ligan. Nah, ligan adalah molekul ataupun ion yang memiliki satu atau lebih pasangan elektron bebas yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan koordinasi dengan ion logam pusatnya. Nah, dalam senyawa kompleks ini ada ion logam pusat dan ligan dihubungkan oleh yang namanya ikatan koordinasi. Nah, kita lanjut ke struktur senyawa kompleks. Nah, di dalam senyawa kompleks itu ada yang namanya ion logam pusat dan ligan. Nah, untuk ion logam pusat boleh bantu Ibu Iwara membacakannya. Ion logam pusat biasanya adalah logam transisi yang memiliki orbital d kosong yang dapat menerima elektron. Contoh Mn2CO10. Mn merupakan ion logam pusatnya. Baik, terima kasih kepada Yora. Jadi dapat kita ketahui bahwa ion logam pusat itu merupakan logam transisi yang memiliki orbital d yang kosong. Seperti pada contoh ada Mn2CO10. Ion logam pusatnya adalah Mn. Ya, betul. Lanjut ke ligan. Nah, ligan adalah molekul ataupun ion yang menyediakan pasangan elektron untuk membentuk ikatan dengan ion logam pusat yang tadi. Nah, ligan ini bisa berupa monodentat, yaitu mengikat melalui satu atom donor, atau polidentat yang mengikat melalui lebih dari satu atom donor. Contohnya Mn2CO10. Nah, si CO-nya ini yang merupakan ligan. Nah, di sini Ibu mengambil contoh senyawa kompleks yaitu mangan atau Mn. Nah, sebelum kita masuk, kita harus mengetahui dulu sejarah dari mangan tersebut. Nah, mangan ini diakui sebagai suatu unsur pada tahun 1771 oleh ahli kimia yang bernama William. Nah, logam ini pertama kali diisolasi pada tahun 1774, yaitu oleh salah satu kolaboratornya yang bernama Johann Gottlieb. Nah, unsur mangan biasanya dilambangkan dengan Mn dengan nomor atom 25. Nah, mangan ini adalah logam yang keras, tapi dia juga ramah mudah laku dan berwarna kemerahatan. Bagus. Dalam senyawa kompleks itu ada teori. Nah, di sini ada 3 teori. Teori yang pertama yaitu ada teori ikatan valensi atau FBT, di mana teori ini nantinya menjelaskan ikatan dalam senyawa kompleks tersebut berdasarkan hibridisasi. Nah, misalkan di sini ada senyawa kompleks MnH2O 6 kali 2+, di mana ion logam pusatnya yaitu Mn dengan menggunakan hibridisasi D2sp3 membentuk ikatan koordinasi dengan 6 molekul H2O. Apakah sudah paham mengenai teori ini? Sudah. Nah, lanjut teori yang kedua yaitu teori medan ligan atau RFT, ligan field theory, yaitu perluasan dari CFT yang tadi yang mempertimbangkan sifat ikatan kovalen antara ion logam pusat dan ligannya, di mana RFT menggabungkan aspek-aspek dari CFT dan teori ikatan valensi yang memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang struktur dan sifat senyawa kompleks. Berikutnya yaitu ada teori orbital molekul, yaitu teori yang memperlakukan senyawa kompleks sebagai
dia satu molekul yang besar, di mana orbital atomnya dari ion logam pusat dan ligan berinteraksi untuk membentuk orbital molekul yang meluas di seluruh kompleks. Nah, sebelum Ibu lanjut, apakah ada yang bertanyakan? Ya, Bu. Baik. Nah, aturan yang pertama yaitu kita menamai kation dan anionnya terlebih dahulu, di mana senyawa kompleks itu kan terdiri dari kation kompleks dan anion, ataupun anion kompleks dan kationnya. Nah, yang kedua, baru kita membuat nama ligannya. Nah, nama ligan ini disebutkan terlebih dahulu, di mana untuk ligan anion biasanya diakhiri dengan O. Misalnya pada Cl dia namanya menjadi O. Betul. Untuk ligan netral atau pada kation, nama aslinya yang kita gunakan seperti H2O, dia namanya menjadi Aqua. NH3 menjadi Amina. Baik. Nah, untuk jumlah ligan itu diindikasikan dengan hawalan Yunani seperti Baik, terima kasih. Betul sekali ya. Nah, lanjut. Penamaan berikutnya yaitu nama logam pusatnya lagi. Nah, pada penamaan logam pusat, jika kompleksnya adalah anion, maka nama logamnya diakhiri dengan A. Nah, untuk valensi logam ditunjukkan dengan angka Romawi. Nah, dalam tanda dia diberi dengan tanda huruf. Nah, kita masuk ke contoh dari senyawa kompleks Mn. Boleh bantu Ibu untuk membacakan yang nomor pertama? Ya, boleh, Bu. Baik, Aulia. MnH2O612 ini adalah kompleks heksa kuamangan I2, di mana ion Mn2+ dikelilingi oleh 6 molekul air. Strukturnya adalah oktahedral, bilangan oksidasinya adalah +2. Kemudian MnCr6 yaitu kompleks heksa sianomangan 3, di mana ion Mn3+ dikelilingi oleh 6 ion sianida. Nama strukturnya adalah oktahedral dan bilangan oksidasinya adalah +3. Kemudian yang ketiga, mangan klorida MnCl2 tetrahidrat. Mn-nya memiliki bilangan oksidasi +2, biasanya digunakan dalam sintesis organik dan biokimia. Baik, terima kasih kepada Alia. Itulah tadi beberapa contoh dari senyawa kompleks. Nah, di sini ada gambar senyawa kompleks, yaitu ada MnCO6. Nah, di mana kira-kira mana yang atom pusatnya dan mana yang ligannya? Atom pusatnya putih, Bu. Ya, betul. Yang putih ini merupakan atom pusatnya. Yang ligannya? Yang warna hitam, Bu. Betul, ini. Iya, Bu. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai senyawa kompleks. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai materi senyawa kompleks yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi Ananda semuanya. Nah, diharapkan di rumah Ananda dapat mengulangi nih materi yang sudah Ibu sampaikan tadi agar tidak lupa. Nah, baik.